Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflah Rosadah. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam organisasi yang terdiri dari submateri. Yang pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, proses komunikasi. Yang ketiga, kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang keempat, komunikasi satu arah dan dua arah. Yang kelima, fungsi komunikasi. Yang keenam, bentuk-bentuk komunikasi. Yang ketujuh, corak-corak komunikasi. Yang kedelapan, hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Yang terakhir, keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giana Mubdi Zamzami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi menurut para ahli yang 10, tapi saya hanya menjelaskan 5 saja pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, dari Everett M. Rogers, komunikasi yaitu adalah suatu proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerimaan atau lebih dengan maksud untuk mengubah perilaku mereka. Kemudian dari Rogers and O'Loren Kinsett, komunikasi yaitu adalah interaksi dua orang atau lebih untuk membangun atau untuk mempertukar informasi sehingga keduanya saling mengerti dan saling memahami. Kemudian dari Theodore M. Newcomb, komunikasi yaitu dipandang sebagai transmisi komunikasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari sumber kepada penerima. Kemudian dari Murphy and Mendelssohn, komunikasi yaitu adalah suatu komunikasi yang membangun dan saling menghubungkan interpersonal. Kemudian yang kelima, dari Gerald and Merrill, komunikasi adalah suatu sumber menyampaikan kepada penerima dengan sadar diri untuk mempengaruhi perilaku mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pami Pauji, kelas 2D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Langsung saja. Proses komunikasi merupakan serangkaian tahapan antara sumber atau pengirim yang disebut source atau sender dan penerima yang disebut dengan receiver yang akan menghasilkan suatu transfer pemahaman mengenai sesuatu yang berarti, yaitu pesan. Pesan adalah sesuatu yang hendak dikomunikasikan. Pada awalnya, pemberi pesan atau source mengirimkan pesan pada target penerima pesan yang disebut receiver. Ketika pemberi pesan menyampaikan pesan, terjadilah encoding, yaitu proses konversi pesan ke dalam bentuk simbolis, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, pesan dalam bentuk simbolis tersebut akan melalui saluran komunikasi atau channel, yaitu media yang digunakan dalam transfer pesan. Selanjutnya, receiver akan menerima pesan dengan melakukan recording, yaitu pengertian ulang atau interpretasi pesan yang disampaikan oleh pengirim selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anija Fatu Apriliani. Di sini saya akan membahas tentang kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kesalahpahaman yaitu keliru atau salah terhadap pembicaraan atau pernyataan dan sikap seseorang yang akan menimbulkan reaksi terhadap orang yang bersangkutan. Kesalahpahaman terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu miskomunikasi, yang kedua yaitu misunderstanding. Perbedaannya yaitu jika miskomunikasi adalah kesalahpahaman dalam memahami isi pernyataan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Contohnya yaitu contohnya seperti dalam percakapan seseorang yang bernama JJ dan Nisa. Nisa memberitahu kepada JJ bahwa dia telah dibelikan apel dari Malang oleh ibunya. Tetapi feedback yang ditangkap oleh JJ tersebut yaitu malah JJ prihatin terhadap Nisa karena ibunya hanya membelikan apel saja, sehingga bernasib malang seperti itu. Sehingga
dalam komunikasi tersebut terjadi miskomunikasi. Yang selanjutnya itu yang kedua, ada miskomunikasi understanding. Miskomunikasi understanding adalah kesalahpahaman di dalam pernyataan yang disebabkan oleh faktor kemampuan budi yang rendah atau estetika moral akhlak yang berbeda. Contohnya yaitu seperti misalkan saya orang Sunda menikah dengan orang Jawa, kemudian saya akan menawarkan makan kepada mertua saya. Di Jawa menawarkan makan yang paling halus yaitu dengan kata dahar, sedangkan di budaya Sunda dahar itu adalah kata yang paling kasar, apalagi jika diberikan untuk orang tua. Yang selanjutnya ada komunikasi satu arah dan dua arah. Yang pertama yaitu ada komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung secara satu arah atau satu pihak dan tidak melibatkan pihak lainnya, yang berarti komunikator berbicara sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada komunikan lainnya untuk memberikan respon. Contohnya seperti orang yang membawakan berita di TV, acara radio, ataupun saat khutbah Jumat. Dan yang kedua yaitu ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang berlangsung oleh dua pihak, yang artinya terdapat komunikator dan komunikan yang akan saling merespon satu sama lain. Contohnya seperti jika teman sedang curhat, itu bisa merespon. Sekian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cynthia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu ada 4. Yang pertama fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, yang keempat fungsi integratif. Untuk yang pertama fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan orang yang berada dalam tataran manajemen dan berkaitan dengan pesan. Untuk yang berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan untuk berkaitan dengan pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pemimpin sering memperhatikan kekuasaan dan kewenangannya. Dan yang terakhir yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, yaitu buletin, newsletter, dan laporan kemajuan organisasi. Yang kedua yaitu saluran komunikasi informal, maksudnya seperti
perbincangan antara pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Julia. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah komunikasi langsung, yaitu berarti komunikasi tanpa menggunakan alat. Biasanya di sini kita menggunakan kata-kata, gerakan-gerakan, atau isyarat. Misalnya, kita berbicara langsung kepada seseorang di hadapan kita. Yang kedua adalah komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi dengan menggunakan alat atau mekanisme. Tujuannya untuk melipat gandakan sasaran-sasaran atau penerima pesan ataupun untuk menghadapi hambatan-hambatan geografis, waktu, atau lain-lain. Misalnya, kita contohkan di sini adalah radio. Yang kedua adalah komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. Yang kesatu komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan sasarannya kelompok orang dalam jumlah yang besar. Umumnya kita tidak kenal. Komunikasi massa yang baik adalah komunikasi yang disusun dengan rapi, tidak bertele-tele dan tidak rumit. Bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Membentuk kelompok khusus atau kelompok pendengar. Misalnya kelompok pendengar atau radio. Yang kedua adalah komunikasi kelompok, adalah komunikasi dengan sasarannya sekelompok orang yang dapat dihitung dan dikenal dan merupakan komunikasi timbal balik atau komunikasi langsung. Misalnya perawat dengan pengunjung puskesmas. Yang ketiga adalah komunikasi perorangan, adalah komunikasi dengan tatap muka atau juga melalui telepon. Contohnya contohnya perawat dengan pasien. Yang ketiga adalah bentuk komunikasi dengan berdasarkan arah pesan. Yang pertama adalah komunikasi satu arah, adalah pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan timbal balik atau bertanya, misalnya seperti radio. Yang kedua adalah komunikasi timbal balik, pesan disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. Biasanya komunikasi kelompok atau perorangan merupakan komunikasi timbal balik. Satu arah adalah pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan timbal balik atau bertanya, misalnya seperti radio. Yang kedua adalah komunikasi timbal balik, pesan disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. Biasanya komunikasi kelompok atau perorangan merupakan komunikasi timbal balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nariani dari kelas 2D. Saya akan menjelaskan tentang corak-corak komunikasi. Jaringan komunikasi biasanya menggunakan corak-corak tertentu untuk menyalurkan pesan. Corak ini meliputi saluran komunikasi ke atas, ke bawah,
dan horizontal. Sebuah jaringan komunikasi bisa saja terdiri dari satu atau lebih arah komunikasi tergantung pada tujuan jaringan komunikasi tersebut. Karena setiap arah komunikasi melayani tujuan khusus. Berikut penjelasannya, yaitu ada 3. Yang ke-1, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah oleh manajer kepada karyawan. Perintah seringkali merupakan contoh jelas dari komunikasi ke bawah. Media digunakan pada komunikasi ke bawah adalah diantaranya petunjuk teknis, majalah, surat kabar, sedangkan media lisan bisa berupa perintah, pidato-pidato, pertemuan, closed circuit, dan telepon. Yang kedua ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah pesan yang dikirim dari tingkat yang lebih tinggi. Contohnya adalah informasi yang diberikan dari dosen kepada dekan fakultas. Komunikasi ke atas sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi. Komunikasi ini diperlukan mengenai semangat kerja yang diperlukan organisasi. Komunikasi ini juga membuat bawahan memiliki rasa bagian dari organisasi. Selain itu, kemungkinan dari memperoleh gagasan baru dari bawahan adalah karena manajemen telah menjalin arus pesan ke bawah sehingga kehilangan kapasitas untuk menerima pesan. Hambatan lain adalah fisik. Atasan biasanya secara fisik terpisah dengan bawahannya. Yang ketiga ada komunikasi horizontal atau komunikasi lateral. Komunikasi horizontal atau lateral adalah pesan yang di samping antara individu atau kelompok yang sama tingkatannya di bagian yang sama dalam organisasi atau mengalir. Antar bagian komunikasi ini memperlancarkan pertukaran pengetahuan, metode, dan masalah. Hal ini membantu organisasi menghindari beberapa masalah dan memecahkan masalah lainnya. Masalah pada komunikasi lateral ini adalah bahasa yang khusus yang diperkembangkan oleh divisi. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Ada 4 hambatan, yaitu hambatan dari segi proses komunikasi, yang kedua hambatan fisik, yang ketiga hambatan semantik, yang keempat hambatan psikologis. 1. Hambatan dari proses komunikasi. Yang pertama ada hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosionalnya. Selanjutnya ada hambatan media. Hambatan ini terjadi dalam media komunikasi. Misalnya, gangguan suara, tidak ada sinyal, aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan ini terjadi kesalahan dalam penafsiran sandi oleh si penerima. Selanjutnya, hambatan dari penerima pesan. Misalnya, kurangnya perhatian pada saat mendengarkan atau menerima pesan. Sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi yang lebih lanjut. Kedua, hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mempengaruhi komunikasi yang efektif. Misalnya, cuaca, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Yang ketiga, hambatan semantik. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara si pemberi dan penerima pesan. Yang keempat yaitu hambatan psikologis. Hambatan psikologis kadang-kadang mengganggu komunikasi yang efektif, misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara si pemberi pesan dan penerima pesan. Yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting untuk menunjang karir dan kehidupan pribadi seseorang. Sebagian orang mungkin saja memiliki kemampuan komunikasi secara efektif, di mana orang tersebut dapat mengatakan atau menyampaikan pesan dengan baik dan memiliki nada bicara yang sangat bagus. Dalam berorganisasi, keterampilan komunikasi sangat berpengaruh terhadap produktivitas suatu perusahaan. Jika perusahaan tersebut memiliki karyawan yang terampil dalam komunikasi terhadap atasan atau karyawan lain atau customer, maka produktivitas suatu perusahaan tersebut dapat meningkat dan lebih membaik. Nah, jenis-jenis keterampilan komunikasi yang harus kita kuasai yaitu 1. Komunikasi lisan, 2. Body language, yang ketiga
komunikasi tertulis, yang keempat presentasi, yang kelima debat, yang keenam negosiasi, yang ketujuh kepemimpinan, yang kedelapan mendengarkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai komunikasi dalam organisasi. Kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.